Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang sakitnya proses dicabut nyawa atau sakaratul maut yang akan dialami oleh setiap manusia. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sakaratul maut itu sama seperti terkena sabetan 300 pedang. Hal ini kemudian akan memunculkan pertanyaan di benak kita. Jika sakaratul maut itu menyakitkan, tapi mengapa orang yang ketika sakaratul maut tidak bersuara atau menjerit kesakitan? Apa yang sebenarnya terjadi pada setiap orang itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kita yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Mengapa orang yang dicabut nyawanya tidak menjerit? Dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa sejatinya orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu sesungguhnya merasakan sakit yang amat dahsyat. Apalagi ketika malaikat maut mengumpulkan roh pada bagian dada, lalu mencabutnya pada bagian tersebut, maka orang itu sama sekali tidak akan mengeluarkan suara meski merasakan sakit yang amat dahsyat. Dalam kitab Tazkirah dijelaskan bahwa penyebabnya paling tidak ada dua. Pertama, orang yang sedang sakaratul maut itu ibarat seperti orang yang terkena pukulan keras di dadanya. Maka untuk sementara waktu, orang yang terkena pukulan di dada, dia tidak akan sanggup berkata apapun. Hal ini berbeda dengan orang yang dipukul pada bagian anggota tubuh yang lain. Ia pasti masih dapat berkata-kata atau merintih kesakitan. Yang kedua, penyebabnya adalah seseorang yang mengalami sakaratul maut, energi panas dalam dirinya perlahan kemudian menghilang, sehingga orang tersebut pun tak mampu untuk mengeluarkan suara apapun. Itulah mengapa mungkin ada di antara kita yang pernah melihat atau merasakan jika ada seseorang yang sedang dalam sakaratul maut, saat ruh sudah naik ke dada, di antara kaki-kakinya sudah mulai terasa dingin. Itu adalah sebuah pertanda bahwa energi panas dalam diri orang tersebut perlahan sudah mulai lenyap, seiring dengan dicabutnya nyawa orang tersebut oleh malaikat. Gambaran pedihnya sakaratul maut dalam buku Di Balik Tabir Kematian Imam Al-Ghazali memikirkan sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk orang yang sakit, lalu beliau bersabda, "Aku tahu rasa sakit yang engkau derita. Tidak ada urat yang tak merasakan rasa sakit saat kematian datang." Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rasa sakit saat sakaratul maut menjelang kematian sangatlah menyakitkan. Sa'ad bin Auf pernah berkata, "Mati adalah bencana yang paling mengerikan di antara semua petaka di dunia ini dan di akhir nanti."
Bagi seorang mukmin, ia lebih menyakitkan daripada badan yang dicincang dengan pedang atau gunting atau direbus di dalam kuali. Jika seseorang yang telah mati bisa bangkit dan memberitahu kepada penduduk dunia tentang kematiannya, maka mereka tidak akan mengambil suatu manfaat pun dari kehidupan dunia dan tidak akan pernah dapat tidur, barang sekejap saja. Pada suatu hari, Umar bin Khattab berkata kepada Kepal Akbar, "Wahai, terangkanlah kepadaku tentang mati." Maka dia pun menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, mati adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri, lalu dimasukkan ke dalam perut. Setiap duri tertancap pada kulit yang ada. Setelah itu, seorang laki-laki kuat menariknya dengan paksa, maka diambillah darinya apa yang dapat diambil dan tertinggal pada apa yang tidak dapat diambil." Sakaratul maut ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang biasa saja. Ternyata para nabi pun merasakan pedihnya saat sakaratul maut. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada saat ajal telah datang dan akan menjemput Nabi Muhammad SAW, di dekat beliau terdapat air. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu, lalu membasuh mukanya dengan air tersebut, seraya berkata, "Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut." Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha berkata saat itu, "Wahai ayahku, betapa hebat rasa sakit yang kau rasakan." Kemudian beliau bersabda, "Tetapi tak akan ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah ini." Hal seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ajalnya tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau, "Wahai Khalilku, bagaimana kau merasakan kematian?" Beliau menjawab, "Seperti kait besi panas yang berulang-ulang dimasukkan dan ditarik pada kain-kain yang basah." Allah berfirman, "Sebenarnya aku telah memudahkan kematian bagimu." Sambutlah hangat malaikat maut saat hendak mencabut nyawa orang mukmin. Wahai sahabatku yang dirahmati Allah, orang-orang beriman yang menjadi kekasih Allah dan yang banyak melakukan amal-amal ibadah soleh selama hidup di dunia sangat dihormati oleh malaikat maut. Bahkan ketika mereka meninggal, malaikat maut akan menyambut mereka dengan memberi salam, sebagaimana Imam Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah menukilkan sebuah riwayat yang menegaskan tentang sambutan hangat malaikat maut kepada orang-orang mukmin ketika meninggal. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, dia berkata, "Apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya sambil berkata, 'Assalamualaikum ya wali Allah, Allahu ya aqra aulaika salam.' Keselamatan atasmu wahai kekasih Allah, Allah memberikan salam padamu." Kemudian malaikat maut itu membacakan sebuah ayat, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaqulu salamun alaikumut tuqulul jannata bima kuntum ta'malun." Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan.
Al-Quran Surat An-Nahl ayat 32. Dalam riwayat lainnya disebutkan Ibnu Mas'ud berkata, apabila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia akan berkata kepada mukmin itu, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Malaikat maut akan menyapa kepada seorang mukmin pada saat nyawanya akan dicabut, dan nyawanya tidak akan keluar sehingga malaikat maut mengucapkan salam kepadanya. Lebih dari itu, dalam kitab Tazkirah diterangkan bahwa ketika orang mukmin akan meninggal, mereka akan dikabarkan tentang kebaikan-kebaikan anak keturunannya, agar hati orang mukmin tersebut menjadi tentram. Wallahu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.